Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Aulia Nurfirda dengan NPM 24550003 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Komputer telah melalui 5 generasi evolusi. Mari kita lihat poin-poin pentingnya. Generasi 1 yaitu pada tahun 1940 sampai 1959 era tabung vakum. Komputer sangat besar, mahal, lambat, dan panas. Fokus awal yaitu militer. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 di era transistor. Ukurannya lebih kecil, lebih cepat, dan hemat energi. Mulai digunakan untuk bisnis. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971 di era sirkuit terpadu atau IC. Munculnya keyboard, monitor, dan sistem multitutor dan lebih efisien. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980 di era mikroprosesor. Kelahiran PC dan laptop serta awal dari jaringan atau internet. Generasi kelima atau sekarang fokus pada kecerdasan buatan atau AI, kemampuan berpikir, dan komputasi paralel. Evolusi ini membawa kita pada komponen-komponen komputer saat ini, khususnya di bagian memori. Komponen memori dibagi menjadi internal dan eksternal. Sekarang kita fokus pada yang internal dulu yuk. Kali ini kita akan membahas 4 komponen memori internal utama yang sangat penting bagi kecepatan operasional komputer. Nah, di slide ini kita disuruh untuk menekan gambar yang ada agar kita bisa tahu mengenai fungsi-fungsi memori internal ini. Yang pertama ada fungsi RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai penyimpanan data sementara yang cepat. Ini adalah tempat CPU menyimpan data saat menjalankan aplikasi dan tugas. Semakin besar RAM, semakin cepat perangkat dapat memproses banyak tugas secara bersamaan. Yang kedua, ada fungsi ROM atau Read Only Memory. ROM adalah untuk menyimpan instruksi dan data dasar secara permanen yang dibutuhkan perangkat untuk menyala, seperti firmware dan sistem operasi. Tugas utamanya adalah menjalankan proses booting atau memulai sistem. Yang ketiga, fungsi cache. Cache adalah memori yang super cepat dan berukuran kecil. Fungsinya adalah mempercepat kinerja perangkat dan aplikasi dengan menyimpan data yang sering diakses. Ini seperti jalan pintas agar perangkat tidak perlu mengambil data dari sumber yang lebih lambat, sehingga waktu loading lebih cepat. Yang keempat, fungsi register. Register adalah memori tercepat yang ada. Letaknya langsung di dalam CPU. Tugasnya adalah menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang aktif atau yang baru saja diproses oleh CPU. Ini sangat penting untuk mengendalikan aliran data dan eksekusi instruksi. Singkatnya, register adalah yang tercepat di CPU. Cache mempercepat akses ke data yang sering dipakai. RAM adalah tempat kerja sementara dan ROM adalah tempat instruksi startup permanen. Sekarang kita akan membahas komponen memori yang eksternal. Nah, kalau di slide ini kita bisa klik gambar elemen yang ada untuk melihat gambar dari memori eksternal loh. Yang pertama ada HDD atau Hard Disk Drive. Perangkat non-volatil tradisional menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data. Yang kedua ada SSD atau Solid State Drive. Lebih modern, lebih kecil, lebih cepat, dan tidak berisik dibandingkan HDD. Yang ketiga ada flash drive, adalah perangkat penyimpanan berukuran kecil yang dapat dipasang dan dilepas melalui port USB pada komputer Anda. Flash drive adalah cara mudah untuk membawa berkas-berkas. Yang keempat ada CD atau DVD, adalah media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data digital seperti musik, video, program perangkat lunak, dan dokumen. Selain memori, penting juga memahami bagaimana data masuk dan keluar dari sistem, yaitu melalui input dan output.
Mari kita bahas konsep dasar input dan output atau I/O. Input, data atau instruksi yang kita berikan ke komputer untuk diproses. Contohnya, dari keyboard dan mouse. Output adalah hasil atau keluaran dari proses pengolahan yang bisa berupa data, informasi, atau bahkan barang atau jasa. Next. Wah, ada dedek gemes di slide ini. Apa katanya? Wah, ternyata kita disuruh klik simbol I/O. Untuk mengetahui bagaimana sih cara kerja input dan output, mari kita lihat bersama-sama cara kerja siklus input, proses, output. Yang pertama ada input. Sistem menerima data mentah atau perintah dari pengguna atau sensor. Lalu, proses. Data diolah oleh CPU, perhitungan atau manipulasi instruksi dilakukan di sini. Selanjutnya, media simpan. Terlibat selama proses untuk menyimpan hasil sementara atau mengambil data yang dibutuhkan oleh proses. Yang terakhir ada output, yaitu hasil akhir dari pengolahan atau informasi ditampilkan kepada pengguna melalui perangkat keluaran. Semua komponen ini, CPU, memori, input-output, saling terhubung melalui sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi adalah kunci komunikasi antar komponen utama komputer. Sistem interkoneksi, bus adalah kumpulan jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan input-output agar dapat bertukar data. Sistem bus terdiri dari 3 jalur utama, yaitu data bus, address bus, dan control bus. 3 jalur ini memfasilitasi komunikasi dan transfer data antar komponen utama sistem. Next, bagaimana sih cara CPU, memori, dan input-output berkomunikasi melalui bus sistem, data bus, address bus, control bus? Wah, kali ini kita klik tulisan yang ada di bawah ini yuk! Cara kerja sistem bus saat CPU mengakses memori. 1. Address bus. CPU mengirimkan alamat data yang diinginkan ke memori. Yang kedua, control bus. CPU mengirimkan sinyal perintah seperti baca atau tulis. Yang kedua, control bus. CPU mengirimkan sinyal perintah seperti baca atau tulis untuk mengendalikan operasi. Yang ketiga, data bus. Data yang diminta oleh CPU ditransfer dari memori kembali ke CPU melalui jalur ini dengan membawa isi. Singkatnya, control bus mengatur operasi address bus, menunjukkan lokasi, dan data bus membawa datanya. Inilah dasar bagaimana komponen-komponen utama arsitektur komputer bekerja sama. Kesimpulan yang saya ambil ada 4 poin kunci yang perlu diingat. Yang pertama, komputer telah berevolusi dari tabung vakum hingga era AI. Yang kedua, memori internal, RAM, ROM, cache, register bekerja dalam hierarki kecepatan untuk menjamin kinerja. Yang ketiga, perangkat eksternal seperti SSD, HDD, dan input-output memungkinkan penyimpanan data permanen dan interaksi kita. Yang keempat, semua komponen ini terhubung dan berkomunikasi melalui sistem interkoneksi bus. Nah, di sini ada link-link referensi yang saya temui di Google ya. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.